Minang suang simalangkong kengohe-ngohe, yang artinya halo teman-teman dimanapun kalian berada. Gimana? Tagihan pinjol sudah lunas? Kembali lagi bersama aku dan Steel Hopeless People. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas kasus pembunuhan berantai paling mengerikan pada masanya. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke kasusnya, karena aku sedang terburu-buru pergi ke Prancis untuk testimoni body lotion bareng Mbak Emi Fukada. Inilah Ed Gein. Edward Theodore Gein atau dikenal sebagai Ed Gein lahir pada 27 Agustus 1906, La Crosse County, Wisconsin, Amerika Serikat. Ed Gein memiliki seorang abang bernama Henry. Mereka berdua memiliki seorang ibu yang bisa dibilang overpossessive kepada mereka berdua. Kalau disamakan, hampir sama seperti pasangan Anda. Cuau! Saking posesifnya, Ed Gein akan dihukum oleh ibunya kalau dia mencoba untuk berteman dengan anak-anak seumurannya. Meskipun perkembangan bersosialisasinya buruk karena diakibat sifat overposesif si ibu, Ed Gein merupakan murid yang cukup pandai di sekolah, terutama dalam pelajar membaca. Ed Gein memiliki seorang ayah pemabuk Amer yang bernama George. Ayahnya memiliki toko kelontong selama beberapa tahun, namun kemudian menjual tokonya, dan mereka akhirnya pergi meninggalkan kota untuk hidup terpencil. Mereka tinggal di kota Plainfield, Wasara County, Wisconsin, di lahan pertanian seluas 62,7 hektar. Walaupun ibunya sangat posesif terhadap kedua putranya, ia sering berkhotbah kepada mereka tentang dunia hanya sementara, kejahatan minuman keras, dan bahwa semua wanita, kecuali dirinya, merupakan alat iblis. Dia meluangkan waktu setiap sore untuk membacakan Alkitab, ayat-ayat dari Perjanjian Lama tentang kematian, pembunuhan, dan pembalasan ilahi. Ed Gein tumbuh sebagai anak yang pemalu, bahkan teman-teman sekelasnya dan guru-guru di sekolahnya mengatakan Ed Gein memiliki perilaku yang aneh. Misalnya tiba-tiba tertawa sendiri, seolah-olah dia sedang menertawakan lelucon pribadinya. Pada 1 April 1940, George meninggal pada usia 66 tahun karena gagal jantung disebabkan oleh hobinya yang sering mabuk Amer. Singkat cerita, pada saat Ed Gein dan Henry tumbuh dewasa, mereka melakukan pekerjaan sampingan di kota untuk menutup biaya hidup mereka. Kedua bersaudara tersebut dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan dan jujur oleh penduduk setempat. Pada 16 Mei 1944, terjadi kebakaran di lahan pertanian mereka yang disebabkan oleh si Ed dan abangnya Henry. Sengaja atau tidak sengajanya, aku tidak tahu. Cuman yang tahu pada saat itu hanya mereka berdua dan Maha Kuasa. Cuau! Karena kebakaran tersebut membuat mereka berdua menjadi panik dan memutuskan untuk lari ke hutan. Namun beberapa saat setelah api berhasil dipadamkan, Ed Gein melapor ke pihak berwajib bahwa Henry abangnya menghilang. Henry ditemukan sudah meninggal dalam keadaan telungkup, dan tampaknya penyebab kematian Henry adalah karena gagal jantung sebab kondisi fisiknya tidak terbakar ataupun terluka. Beberapa orang curiga bahwa Ed Gein telah membunuh Henry abangnya sendiri. Kini Ed Gein dan ibunya tinggal berdua saja. Tak lama setelah kematian si Henry, ibunya yang bernama Augusta terkena 2 kali stroke dan ia meninggal pada tanggal 29 Desember 1945 pada saat menginjak usia 67 tahun. Akibat dari kematian orang-orang terdekatnya tersebut, dia merasa sangat sedih dan terpukul. Bahkan Ed Gein berkata, kehilangan teman satu-satunya yaitu si Henry abangnya, dan satu cinta sejati yaitu ibunya. Ed Gein benar-benar merasa sendirian di dunia ini, tidak pakai sad boy. Dan di titik inilah
jiwa-jiwa iblis yang bersarang jauh di relung hati terdalamnya si Etjen pun keluar, yaitu jiwa jiwa psikopat. Etjen mengelola pertanian dan mendapatkan uang dari pekerjaan sampingannya sebagai seorang tukang. Ia juga menjual tanah seluas 32,3 hektar milik si Henry abangnya. Pada tanggal 16 November 1957, pemilik toko perkakas di Plainfield yang bernama Bernice Worden menghilang secara tiba-tiba. Toko perkakasnya ditutup sepanjang hari dan warga sekitar memakluminya karena saat itu sedang musim berburu rusa. Putra Bernice yang kebetulan seorang deputi sheriff bernama Frank Worden masuk ke toko perkakas tersebut dan ia menemukan mesin kasir toko dalam keadaan terbuka dan ada noda darah di lantai. Ia juga menemukan kertas slip penjualan terakhir atas nama si Etjen. Frank pun mengatakan kepada penyidik bahwa Etjen berada di toko pada saat malam sebelum si Bernice menghilang. Alhasil, Etjen ditangkap di rumahnya dan pihak berwajib menggeledah gudang pertanian milik si Etjen. Pihak berwajib menemukan si Bernice dalam keadaan kepala terpenggal dan digantung dengan posisi terbalik. Etjen mengaku telah menembak tepat di kepala si Bernice dan memutilasinya setelah meninggal. Pihak berwajib juga menggeledah rumahnya si Etjen dan menemukan keranjang sampah yang terbuat dari kulit manusia. Kulit manusia dipakai sebagai kain penutup kursi, tengkorak di tiang-tiang tempat tidur, mangkok dari tengkorak manusia, legging dari kulit kaki manusia, masker dari kulit kepala wanita, penutup lampu terbuat dari kulit wajah manusia, bahkan ikat pinggang pun yang terbuat dari puting tetek cewek. Gila nih orang, bahkan sampai-sampai tingkat kegilaannya bisa mengalahkan rasa gilaku kepadamu. Cuau! Etjen juga mengatakan ia telah menggali kuburan orang sebanyak 40 kali antara tahun 1947 sampai 1952. Pada tanggal 21 November 1957, Etjen didakwa atas pembunuhan tingkat pertama di pengadilan Wosara County. Etjen didiagnosis menderita skizofrenia dan tidak layak untuk diadili. Ia pun dikirim ke rumah sakit ODGJ khusus para kriminal. Pada tahun 1968, dokter menyatakan Etjen sudah sehat secara mental dan dapat berpartisipasi dalam pengadilan. Etjen hanya diadili untuk satu kasus pembunuhan, yaitu pembunuhan Bernice Worden. Selesai, ending yang sangat mengetjenkan. Seluruh harta peninggalan Etjen, yaitu rumah dan tanah seluas 78,9 hektar, dilelang pada tanggal 30 Maret 1958. Etjen meninggal karena gangguan sistem pernapasan akibat kanker paru-paru pada tanggal 26 Juli 1984 pada saat usia 77 tahun. Ia dimakamkan di antara kedua orang tuanya dan abangnya di pemakaman Plainfield. Kisah si Etjen ini menginspirasi banyak buku dan film, terutama 3 film horor atau thriller paling berpengaruh yang pernah dibuat, yaitu Psycho 1960, The Texas Chainsaw Man 1974, dan The Silence of the Lambs 1991. Baiklah, aku dan izin pamit. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe ya guys ya. Sayonara, bulu ketiak Raja Iblis Lucifer. Cuau, cuau, cuau. Wow, wow.